live di YouTube karena ada sesuatu hal ya, jadi kita rekam aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Para hadirin, para partisipan, para pemirsa dimanapun berada, ahlan wa sahlan semuanya di ruangan Zoom meeting kajian fikih online yang diselenggarakan oleh Rumah Quran Sa'adah Kota Bogor ya. Kajian rutin fikih online kita biasanya kita laksanakan hari Jumat. Karena Jumat itu adalah Idul Adha, hari raya Idul Adha, maka kita majukan ya. Sayang kalau kesempatan kajian kita lewatkan ya. Insya Allah. Jadi mumpung barangkali masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan tentang Idul Adha dan ibadah-ibadah Idul Adha, nanti kita tanyakan kepada Ustadz. Silakan dicatat ya kalau ada ide-ide pertanyaan ya yang belum terjawab gitu ya. Tidak hanya Idul Adha yang akan dibahas kali ini adalah hari tasbih juga tadi ya. Insya Allah. Ya, karena beberapa agak jarang pembahasan tentang fadilah hari tasbih. Yang dulu kita menjelaskan tentang fadilah tasbih sampai hari raya Idul Adha. Baiklah, semua kita akan segera mulai kajian kita pada hari ini. Mari kita buka dengan sama-sama membaca arah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Taufik dipersilakan untuk menjelaskan materi tentang fikih Idul Adha dan hari tasbih. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita membaca alhamdulillah, memulai apa yang akan kita bicarakan pada hari ini. Kemudian as-salawat dan as-salam kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan bismillah, alhamdulillah dan salawat kepada Rasulullah kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita akan bicarakan pada hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu kesyukuran pada tahun ini kita mendapatkan kesempatan untuk hidup di tanggal 9 Dzulhijjah. Hari ini adalah hari yang paling yang punya fadilah sangat besar. Hari ini adalah hari kesempatan kita meminta kepada Allah diampuni dosa-dosa kita. Juga hari ini adalah hari yang begitu banyak fadilahnya, di antaranya puasa yang bisa menghapus dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun yang akan datang. Namun sedikit kita berbicara tentang bertaubat. Bertaubat itu berhubungan dengan kesadaran akan dosa. Kalau dosanya tidak dianggap dosa, gimana akan bertaubat? Kalau dosanya merasa berat untuk ditinggalkan, gimana mau dianggap taubat? Kalau riba itu masih dianggap boleh, ya gimana mau taubat? Kalau dangdutan itu masih dianggap halal, gimana mau taubat? Kalau Al-Quran tidak dilaksanakan, tidak dianggap dosa, ya gimana mau taubat? Kemungkaran terbesar adalah menolak baik seluruhnya atau sebagiannya. Kalau menolak seluruhnya jelas, kalau sebagiannya munafik. Gitu. Oleh karena itu, permasalahan kita dalam permasalahan taubat adalah tahu nggak hukumnya haram. Gitu. Gimana mau bertaubat kalau hukumnya tidak tahu haram? Maka bertaubat ada hubungannya dengan fikih.
Kalau tidak tahu hukum halal haram, gimana mau bertaubat? Gimana mau bertaubat? Oleh karena itu, mudah-mudahan kita termasuk yang menggunakan kesempatan pada hari ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita minta maaf kepada Allah, ya Allah, kami belum bisa mewarnai negeri kami dengan Al-Qur'an. Masih sangat terbatas. Masih sangat terbatas. Ya, saya kira lihat di Indonesia kadang-kadang berita-berita di mainstream itu yang haram saja diiklankan. Gimana mau bertaubat? Jadi permasalahan taubat adalah permasalahan halal haram. Tahu nggak halal haram? Kalau bertaubat ya nggak begini. Gitu. Nah, ya kita terus beramal, berbuat, paling tidak di hari kiamat kita mendapatkan sudah dinilai berusaha untuk katakanlah mengislamkan diri kita, mengislamkan keluarga kita, mengislamkan masyarakat kita, dan mewarnai negeri kita dengan Islam sekuatnya. Mas tata'tum. Nah, jadi permasalahan taubat adalah permasalahan sadar hal haram nggak? Kalau nggak sadar gimana? Orang yang mengatakan jilbab tidak wajib dan orang yang bersikeras padahal jilbab jelas wajib, seluruh orang mengatakan wajib, dia tidak berjilbab, gimana mau taubat gitu? Gimana mau taubat? Nah, kita hari ini akan berbicara tentang masalah Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik. Ada menarik setelah kita kaji lebih dalam tentang Ayyamut Tasyrik dan Idul Adha. Apa yang menarik? Kalau sering kita mengatakan, ada contohnya nggak dari Rasulullah? Ada contohnya nggak dari Rasulullah? Saya melihat hari ini kita akan melihat beberapa hal yang disyariatkan tanpa contoh. Beberapa hal yang disyariatkan tanpa contoh. Beberapa hal yang disyariatkan tanpa contoh. Atau mungkin lebih tepatnya tanpa hadis tersurat. Tersirat mungkin. Tapi tersurat, nah ini masalahnya. Tanpa hadis tersurat. Tersirat mungkin. Pertama, takbir mutlak di 10 pertama Dzulhijjah. Sebetulnya hari sekarang ini kita sudah disuruh bertakbir sejak tanggal 1. Tapi kita masalahnya takbirnya nanti malam habis maghrib gitu. Tapi sekarang juga kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari tanggal 1 sudah takbir. Gitu. Kenapa? Allah berfirman wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Ayyamin ma'lumat itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hari ini sebelum bertakbir. Jadi takbir mutlak, takbir ada 3. Mutlak, kapan saja silahkan takbir. Kedua, muqayyad, terikat dengan sholat, yaitu takbir. Tadi subuh sebetulnya, tadi subuh sudah takbir setelah sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Setelah sholat. Tapi kita memang biasanya setelah nanti sore nih, setelah maghrib ya. Namun yang ketiga takbir zawaid, takbir yang dilakukan ketika sholat id. Allahu Akbar takbir. Setelah itu 7 kali rakaat pertama itu takbir zawaid namanya. Takbir zawaid. Jadi fi ayyamin ma'lumat apa? Takbir dari awal bulan Dzulhijjah. Siapa yang melakukan? Sahabat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana yukabbir fi ayyamil ashr. Yang menarik dari riwayat ini bukan hadis, dari riwayat ini dia bedakan antara hadis dengan riwayat. Yang menarik dari riwayat ini yang melakukan adalah Umar radhiyallahu anhu. Bukan, Ibnu Umar. Ibu Neneng tolong di pause dulu. Nah, fi ayyamin ma'lumat 10 hari saja. Bagaimana contohnya? Dari Rasulullah tidak ada, yang ada sahabat bernama Ibnu Umar
yang paling ketat dalam melakukan sunnah, beliau bertakbir. Yukabbir fi ayyamin asyr. Dari awal takbir. Maka di sini kita dapat pelajaran, terkadang yang menjadi contohnya bukan Rasulullah, tapi sahabat. Ini Ibnu Umar. Fi ayyamin ma'lumat. Fi ayyamin ma'lumat. Jadi kita harus memperluas wawasan. Terkadang disyariatkan karena penafsiran sahabat terhadap sebuah ayat. Gitu. Fi ayyamin ma'lumat, ayat. Bagaimana difahami sahabat Ibnu Umar? Bertakbir dari awal. Sehingga disyariatkan bertakbir dari tanggal 1 Zulhijjah. Di sini jangan sampai, ini tadi, tolong hadis sahihnya. Ini nggak ada riwayat Ibnu Umar. Tentang Ibnu Umar bukan hadis loh. Jadi mulai dirubah sedikit lah. Jangan tolong hadis sahihnya. Mungkin tidak ada hadis sahih. Tapi ada riwayat dari para sahabat yang disebut dalam fikih madhab sahabi. Apa madhab sahabi? Sesuatu yang dilakukan sahabat tanpa ada yang menentangnya. Atau madhab sahabi, sesuatu dilakukan sahabat tapi sahabat tidak ada di situ peran serta akal. Namanya madhab sahabi. Saya maklum, saya backgroundnya adalah ilmu usul fikih, melihat permasalahan fikih dari sisi usul fikih sendiri. Ini dalilnya apa? Madhab sahabi. Apa madhab sahabi? Pendapat sahabat atau ra'yu sahabi, qaul sahabi sama madhab sahabi, qaul sahabi, ra'yu sahabi. Itu semuanya sama, artinya sesuatu yang dilakukan sahabat, pendapat sahabat dalam sebuah amalan atau dalam sebuah masalah yang mana diperkirakan mereka memahaminya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tidak terbatas dalil Quran dan Sunnah. Di sini ada ayatnya. Siapa yang memahami Ibnu Umar? Perkataan Ibnu Umar menjadi dalil, yaitu qaul sahabi. Qaul sahabi. Di ayamin ma'lumat berarti takbirnya dari awal. Hari ini seharusnya kita juga takbir gitu. Allahu Akbar. Saya merindukan sebuah kota. Kota Bogor lah katakanlah suatu hari apa? Tadi tanggal 1 sampai 10 isinya takbir. Allahu Akbar. Bukan dangdutan. Masuk ke mall dangdutan. Ini gimana? Nah, takbir. Kemudian ini Abu Hurairah, bukan Rasulullah. Radhiyallahu kana yukabbir fi ayyamil asyar. Berarti para sahabat melakukannya dan itu menjadi hujjah tentang takbir dari awal tanggal 1 Zulhijjah. Takbir mutlak di hari tasyrik. Nah, ini juga menarik. Tidak ada riwayat Rasulullah takbir di hari tasyrik. Namun kalau tadi ayamin ma'lumat, kalau ini ayamin ma'dudat. Saya mundur sedikit. Lihat, ini ayam maklumat 1 sampai 10. Ayam ma'dudat. Ma'dudat itu 1 sampai 11, 12, 13. Slide-nya nggak kelihatan saya? Atau kelihatan? Oke, terima kasih Pak Udan. Sudah, Ustaz. Sudah ya, udah kelihatan. Sudah kelihatan. Ini Pak Eri untuk Bro Ustaz. Ya, ayam ma'dudat. Kalau tadi maklumat, ma'dudat itu tasyrik. Hadis Rasulullah ayamu tasyrik. Lihat. Ayamu aklin wa syurbin wa zikrin lillah. Apa? Aklin, syurbin, maka tidak boleh puasa ayam tasyrik. Wa zikrin. Berarti bagaimana memahami kalimat zikrin? Para sahabat mengatakan memperbanyak zikir kapanpun, dimanapun. Yang tidak boleh, lebaran, dangdutan, lebaran, konser musik, lebaran. Lihat di TV sekarang lebaran, kayak apa? Ayyamu aklin wa syurbin wa zikrin. Bukan lahwin. Jadi kita sebagai yang beriman seharusnya mengukur kehidupan dari syariat Allah. Kalau tidak sesuai, kita benci. Aklin, makan, iya. Syurbin, iya. Wa zikrin. Permasalahannya bagaimana melakukannya.
Umar radhiyallahu anhu, ini kembali bukan Rasulullah, Umar, sahabat. Annahu kana yukabbir fi qubbatihi bimina wa fayasma'u ahlul masjid wa yukabbirun yukabbir ahlul aswaq hatta tartaja al-muna takbir. Jadi semuanya di tempat tersebut apa? Melantunkan takbir karena Umar bertakbir. Allahu Akbar. Allah. Kadang-kadang kita subhanallah, ketika Idul Adha, Idul Fitri menjelang Idul Fitri, menjelang sholat, takbir aja ogah. Ya Allah, jangan ditarik-tarik. Allahu Ya, nanti Bapak mikir dulu. tidak mau bertakbir. Padahal jadi ya, memang jangan sampai nungguin speaker dengeran takbirnya gitu. Seharusnya bertakbir. Ini takbir mutlak ya. Mutlak itu boleh. Kapanpun, dimanapun selama ayam at-tasyrik. Jadi mengagungkan hari-hari tasyrik ini dengan takbir dan dikeraskan. Kadang-kadang ada yang mengatakan takbir keras nggak boleh, takbir keras nggak boleh. Allah melakukan tidak bertakbir keras, takbir keras gimana? Siapa? Sahabat Umar radhiyallahu an, anaknya yang kedua Ibnu Umar, annahu kana yukabbir duna tilkal ayyam wa khalfas salawat. Lihat, wa khalfas salawat. Nanti pertanyaannya, adakah hadis tentang takbir muqayyad setelah sholat? Tidak ada. Yang ada sahabat. Lihat, wa khalfas salawat, setelah sholat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa ala firashihi. Di mana? Di di kasurnya. Berarti di mana saja. Wa fi fustatihi wa majlisi wa mamsyahu tilkal ayyam jami'an. Sampai ketika jalan pun Allahu Akbar. Sekarang subhanallah ada yang takbir itu nggak boleh kencang, nggak boleh sama-sama. Ini Umar, Ibnu Umar. Sampai semuanya pada takbir ngikutin Umar. Berarti bareng-bareng itu semua. Nah, jadi takbir mutlak di hari tasyrik ini memang paling utama disebutkan zikir di hari-hari tasyrik. Kemudian takbir qoyad. Nah ini. Qala Allah ta'ala wadzkurullah fi ayyamin ma'dudat. Ayat ini kembali ma'dudat, bukan maklumat. Ma'dudat itu 11 12. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu takbir muqayyad setelah nanti malam dan besok ya. Setelah sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya caranya terserah lah. Lihat, yang menjadi dalil bukan hadis Rasulullah. Umar, annahu kana yukabir dubura sholatil ghadah min yaumil arafah ila sholatil asr min akhir ayyamit tasyrik. Yang bertakbir Umar setelah sholat sejak hari Arafah. Jadi tadi pagi itu subuh sudah mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaannya, hadis Rasulullah atau riwayat dari Umar? Memang karena alaikum sunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin. Namun kalimat wa sunnatu khulafa ar-rasyidin di situ lebih dekat kepada sunnah yang berhubungan dengan politik, bukan dengan sunnah yang berhubungan dengan ibadah. Dalam hal ini yang menjadi dalil adalah qaul sahabi Umar bin Khattab, menjadi dalil qaul apa yang dilakukan Umar bin Khattab dalam pensyariatan takbir ayam tasyrik setelah sholat. Ali, ini Ali sekarang bukan Umar, Ali. Annahu kana yukabbir min salatil fajr yauma Arafah, dari sejak hari Arafah ila salatil asr min akhir ayyamit tasyrik, sampai salat asar di hari tasyrik terakhir tanggal 13 Zulhijjah. Abdullah bin Mas'ud yukabir, sahabat. Ibnu Abbas juga sahabat. Kana yukabir an qolati setelah Arafah. Kemudian anna dzalika alai amalun nas fil amsar. Ini menarik yang dalil ketiga yang bahasa Arab ini, yang ketiga lisan anna dzalika amalun nas fil amsar. Itu sudah dilakukan oleh orang banyak. Jadi pensyariatannya seakan-akan apa maksudnya dilakukan orang banyak? Orang-orang sepakat itu boleh. Sepakat itu boleh. Yang menarik kadang-kadang
zaman sekarang. Rasulullah tidak melakukan. Nah, masalah. Jadi orang sudah sepakat boleh melakukannya, tiba-tiba mengatakan ini tidak sesuai sunnah. Jadi selama ini gimana? Saya bilang, wah ini bukan masalah fikih, saya bilang, ini masalah salah cara pikir, gitu. Salah logika, atau lebih tepat lagi salah tidak tepat. Jadi kalau di sahabat sekedar khulafaur saja, sahabat yang lain pun bisa menjadi dalil bahwa itu disyariatkan. Paling tidak itu adalah pemahaman sahabat dari ayamin ma'dudat. Ayamin ma'dudat. Jadi tidak boleh kita mengatakan, oh ini Rasulullah tidak melakukan itu dulu. Tidak mutlak seperti itu. Jadi takbir muqayyad dalilnya memang secara umum ayamin ma'dudat, tidak disebutkan secara spesifik, namun para sahabat memahaminya ayamin ma'dudat di situ disyariatkannya apa? Takbir setelah sholat di hari-hari tasyrik, dan itu tidak ada hadisnya. Riwayatnya semua berakhir dengan para sahabat. Berarti riwayatnya dari para sahabat. Ini memberikan wawasan kepada kita. Terkadang yang menjadi dalil itu apa yang dilakukan sahabat. Maka sekarang rubah. Jangan sampai tolong sertakan Quran dan sunnahnya. Itu baik. Akan tetapi kadang tidak ada Quran dan sunnahnya, tapi juga disepakati karena dilakukan sahabat. Nah, ya kalau ditelusuri lagi lebih jauh, kadang-kadang kalau disepakati bagaimana? Ya namanya disepakati berarti ijma dong. Nah, kemudian sekarang sholat id. Insya Allah. Jadi kalau takbir, hari sekarang sudah takbir. Nanti duhur takbir. Kemudian nanti malam takbir. Bagaimana takbir hari raya? Kan di Indonesia takbir semalam suntuk. Memang tidak dicontohkan. Akan tetapi secara umum bertakbirlah, berzikirlah. Takbir Allahu Akbar. Allah. Apakah salah? Kan Rasulullah tidak melakukan. Nah, ini permasalahan kalau pertanyaan Rasulullah tidak melakukan. Memang Rasulullah tidak melakukan. Tapi kan ayat mengatakan fi ayamin ma'dudat. Boleh dong takbir semalaman suntuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh nggak takbir keliling sebagai syiar? Boleh. Kenapa? Rasulullah tidak melakukan. Ini pertanyaan itu menjadi masalah. Jadi Rasulullah memang tidak melakukan. Tapi dicakup oleh ayat secara umum. Kenapa jadi nggak boleh? Mungkin kadang-kadang ya ada ustadz benci dengan sunnah. Saya bilang saya bukan benci dengan sunnah. Baper. Saya bukan nggak benci dengan sunnah, tapi saya membenci orang yang memahami sunnah dengan pemahaman terbatas dan menganggap orang lain salah kalau nggak seperti dia. Padahal dia yang salah. Padahal dia yang salah. Maka saya sering mengatakan sunnah yang paling besar adalah bukan jenggot menjuntai, yaitu apa? Sunnah terbesar adalah membuat musuh takut. Seperti Erdogan yang tidak pakai jenggot. Erdogan nggak pakai jenggot kan? Nggak pakai kan? Tapi lebih takut mana? Lebih ditakuti Erdogan atau lebih ditakuti raja-raja Saudi yang jubahnya Masya Allah. Kembali, salat id. Besok kita insya Allah kalau Allah beri umur akan ada kesempatan lagi. Saya membayangkan pos pahala itu banyak sekali. Hari ini kita punya pos pahala. Hari ini kita punya kesempatan dihapus dosa. Besok nanti malam sudah masuk ke tanggal 10 Dzulhijjah. Besok pagi ada kesempatan pahala lagi. Yaitu apa? Salat id. Salat id fadilahnya sangat besar. Sampai-sampai Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Para sahabat pun tidak pernah meninggalkannya. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan salat id karena lalai menganggap ini kan tradisi. Subhanallah. Sampai hukumnya sunnah mu'akkadah. Mu'akkadah itu, sunnah mu'akkadah itu maknanya kalau tidak dilakukan makruh. Kalau tidak dilakukan makruh. Saya ingin ingatkan, sunnah diantaranya ada 3. Sunnatul huda. Yaitu kalau dilakukan berpahala, tidak dilakukan tercela. Itu sunnatul huda. Yang kedua,
sunnah yang jenisnya tidak dilakukan, tidak tercela. Nomor 2 itu tidak dilakukan, tidak tercela. Kalau ini tidak dilakukan, tercela. Tercela. Maka jangan sampai meremehkan sholat id. Itu apa? Pos pahala. Pagi-pagi sudah siap, besok jangan makan dulu. Karena besok tidak disyariatkan makan di pagi hari, tidak sarapannya. Sesegera mungkin. Kenapa? Kita ini hidup berpikir untuk akhirat. Dan besok, 10 Dzulhijjah masih berlaku hukumnya tanggal. Jadi 1 sampai 10 Dzulhijjah besok itu masih berlaku. Misalkan 10. Maka besok di antara amal soleh yang mengalahkan pahala jihad adalah ikut sholat Idul Adha. Amal soleh tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah ketika dilakukan lebih afdol daripada jihad. Kecuali seseorang ikut perang dan meninggal di medan jihad. Itu tidak dikalahkan oleh amal soleh dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Berarti kesempatan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada para mujahid yang pulang kembali ke rumahnya setelah ikut jihad. Amal soleh besok itu lebih baik daripada pahala jihad itu sendiri. Berarti jangan sia-siakan kesempatan. Ya kecuali yang tidak mau amal soleh. Siapa mereka yang tidak mau amal soleh? Siapa mereka yang tidak mau pahala? Mereka yang tidak berpikir untuk akhirat. Nah, jadi jangan sampai menyia-nyiakan sholat Idul Adha besok. Hukum sholat Id memang secara hukum wajib ain pendapat Hanafi. Setiap orang wajib melakukannya. Pendapat umum, jumhur, Imam Malik dan Syafi'iyah sunnah muakkadah, artinya tidak dilakukan, tercela. Yang mazhab Hambali fardu kifayah, kalau udah ada sholat sebagian yang lain nggak usah. Akan tetapi di sini kita melihatnya bukan sekedar hukum saja, tapi melihatnya kesempatan mendapatkan pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli", ditafsirkan ini sholat Idul Adha, wanhar, setelah itu melakukan melakukan menyembelih kurban. Kemudian jemaah, jangan sampai tidak atau jangan sampai ketinggalan. Sudah ada pagi-pagi sudah ada hadir takbir di situ bersama yang lainnya. Bagaimana dalam kondisi COVID? Dalam kondisi COVID tetap memberlakukan protokol kesehatan. Tolong diingat bahwa protokol kesehatan adalah ibadah kita dalam ketaatan untuk menghindari terjadinya bahaya, termasuk dalam hadis la darar wala dirar. Jadi kita pakai masker, kita bawa sejadah sendiri, kita wudhu di rumah, kita pakai sanitizer, semuanya adalah ibadah selama diniatkan taat kepada Allah. Jadi protokol kesehatan kalau diniatkan lillahi ta'ala, taat kepada hadis, bagian dari ibadah. Nah, kemudian hadirin tempat sholat ini saya kira seharusnya, kalau makanya pertanyaan sekarang harus pakai dalam kondisi COVID. Dalam kondisi normal, lebih baik di lapangan kalau ada lapangan, supaya syiarnya meluas. Tapi kalau tidak ada, boleh di masjid, seperti Masjidil Haram. Bagaimana dalam kondisi COVID? Silahkan dilakukan protokol kesehatan, misalkan per klaster 100 orang, dibagi-bagi supaya tidak numpuk, silahkan. Saya kira Bogor kemarin sudah lumayan peningkatannya. Dan yang repotnya di Sukadamai, di Bukit Cimanggu, di tempat saya dekat Sukadamai, dekat Bukit Cimanggu, memang saya di Bukit Cimanggu. Yang satu lagi di Sempak, ya kalau nggak salah. Penambahannya, subhanallah, kemarin 2.300. Allah Akbar. Berarti tolong dalam hal ini, dalam sholat Idul Adha, dalam kondisi COVID di sini, lihat jumlah yang sholat. Kalau daerahnya kan di Jakarta itu ada beberapa tempat yang tidak boleh melaksanakan sholat Id. Berarti di rumah sudah. Kenapa? Sekali lagi, usaha untuk menghindar dari COVID-19 adalah ibadah. Ibadah sendiri tidak boleh melahirkan bahaya. Maka jangankan bahaya. Ibadah tidak boleh melahirkan sesuatu yang menyulitkan. Sesuatu yang menyulitkan. Apalagi bahaya. Apalagi
bahaya. Kalau daerahnya merah, saya kira beberapa kelurahan di Jakarta itu udah nggak boleh. Kenapa? Tinggi. 2.300 kemarin. 2.300. Ya Allah, 2.300. Saya jadi lucu juga kemarin. Pernah kita mendengar dari pemerintah kita, Indonesia bebas dari COVID. Sekarang terbesar di Asia Tenggara sudah. Subhanallah. Oleh karena itu, jangan meremehkan dalam masalah ini. Lihat situasinya. Kalau memang memungkinkan sholat Id dan dalam jumlah terbatas, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, nggak usah salaman. Kalau kepaksa salaman main tinju aja dah, jodet gitu. Nah, jadi tempat sholat Id dalam kondisi COVID disesuaikan dengan protokol kesehatan. Namun dari otoritas setempat mengatakan ini daerah merah, jangan ada sholat Id, ya sudah di rumah. Di rumah. Dengan lillahi ta'ala, ihtisaban. Ihtisaban itu berharap pahala dari Allah, nggak kemana-mana. Nah, kemudian waktu sholat Id, saya kira kita tahu semua, ketika sudah sholat, diizinkan, suruh 10 menit, kemudian sudah. Dan yang namanya sholat Idul Adha disegerakan. Jadi besok kita masih puasa juga sampai selesai Id, selesai sholat, baru bisa makan. Takbir tambahan, nah ini penting. Jadi ketika sholat, Allahu Akbar. Nah, gitu kan? Tambah 7, namanya takbir zawaid. 7 Allahu Akbar, membaca subhanallah, walhamdulillah. Silahkan saya membaca apa saja, silahkan. Nah, seandainya imamnya lupa, nggak usah ribut. Lanjut saja, karena sholatnya tetap sah. Karena pernah kejadian teman saya, dia imam. Ya memang yang namanya imam tidak setiap yang harusnya jadi imam itu yang biasa jadi imam lah supaya nggak grogi. Teman saya nggak biasa jadi imam. Sholat Id. Allahu Akbar. Bismillah. Wah ribut. Subhanallah. Akhirnya dia kepaksa balik lagi membaca Allahu Akbar 7 kali. Apa dalam fikih? Dalam fikih terutama sholat, melakukan yang wajib kembali kepada yang sunnah batal sholatnya. Jadi kaidahnya ketika yang wajib sudah dilakukan, kemudian atau sudah mulai dilakukan, kemudian kembali lagi ke yang sunnah, kan takbir zawaid sunnah, sholatnya batal. Makanya dalam fikih, ketika rakaat kedua, imamnya langsung berdiri dan sudah yang imamnya sudah tegak, itu nggak boleh balik lagi. Kenapa? Dari yang wajib tidak boleh kembali ke yang sunnah. Duduk tahiyat awal itu kan sunnah. Yang wajib berdiri. Maka kalau balik lagi jadi batal salatnya. Karena makmumnya nggak ngerti jadi ribut. Subhanallah. Imamnya berdiri. Subhanallah. Imamnya berdiri. Jadi imam akhirnya kepaksa balik lagi karena makmumnya ribut. Karena itu nanti kalau seandainya imamnya lupa takbir zawaid, Allahu Akbar yang 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua. Kalau lupa, nggak usah subhanallah, udah terusin aja. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim itu sudah masuk ke yang wajib. Tapi alangkah baiknya panitianya bilang, hari ini kita sholat Id, tata cara, bukan ingin mengajarkan, tapi ingin mengingatkan. Jangan sampai ada yang salah. Pertama, takbir pertama, takbiratul ihram. Kedua, Allahu Akbar, takbir 7 kali. Dan ini hukumnya sunnah. Kalau seandainya imamnya lupa, nggak usah ada yang subhanallah. Biar lanjut saja. Sah. Ketika di Gondor pernah. Ketika jadi santri. Kiainya, Pak Kiai Hasan yang sekarang jadi kiai. Jadi pimpinan. Lupa. Lanjut. Ya wallahualam ya kalau di Gondor nggak berani subhanallah karena kiai yang kali ya. Kalau di yang nggak ada yang subhanallah, antara paham, antara takut, wallahualam yang jelas nggak ada yang subhanallah. Artinya karena memang hukumnya sunnah. Nah, kembali syarat surat yang dibaca memang ada. Kalau mau surat Qaf dan surat Qamar kelamaan kasihan jamaah. Sudah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Sabbihisma rabbikal a'la, udah gampang. Al-Ghasyiyah selesai. Dan memang jangan disalahkan. Oh ini Al-A'la terus, ya memang ada dalam hadisnya bahwa Rasulullah SAW membaca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Kalau, nah ini besok ini kan bertepatan ya, Jumat dengan Id.
Bagaimana nanti sholat idnya ya nggak masalah diulang lagi. Sabbihisma rabbikal a'la, nggak masalah diulang lagi. Nah, besok Jumat dan hari raya. Nanti sebentar akan kita bahas. Nah, dalam keadaan masbuk, kalau kita ambil pendapat ini saja, masbuk 1 rakaat berarti rakaat ketiganya nanti tambah 5 sudah. Bukan rakaat berarti kan dia masuk di rakaat kedua, ikut takbir 5 takbir zawaid 5. Nah, ketika nambah sudah, tambah takbir 5 kali. Takbir zawaidnya tambah 5. Tapi kalau ketinggalan yang selesai setelah ruku berarti kehilangan 2 rakaat kan? Nanti dia mulai lagi 75 gitu. Seperti sholat biasa. Seperti sholat biasa. Artinya seperti sholat Idul Fitri biasa, Idul Adha biasa. Jadi kalau ketinggalan sudah ikut ruku, nggak ikut ruku, ikut sujud saja atau ikut tahiyat akhir saja, maka dia berdiri 7 kali, 5 kali. Tapi sekali lagi hindari jangan sampai ketinggalan. Kenapa? Fadilahnya sangat besar sholat Idul Adha terutama. Jadi subhanallah. Bedanya Idul Adha dengan Idul Fitri apa? Kalau Idul Adha, sholat Idul Adha-nya lebih baik pahalanya dari jihad. Lebih baik pahala dari jihad. Idul Fitri tidak, nggak ada fadilah. Maka sebagian orang Arab itu menganggap Idul Adha atau Id al-Kabir, hari raya yang besar. Kenapa? Beda. Fadilahnya juga beda, tanggal 10-nya juga beda. Ditambah lagi yauma aklin wa syurbin wa zikrin. Maka negara Arab kalau Idul Fitri sepi, Idul Adha ramai. Kalau mudik itu Idul Adha mereka. Nah, kembali mengqadha salat Id. Nah, kita ambil mazhab Syafi'i yang mengatakan diqadha berjamaah atau sendirian. Maka berdasarkan pendapat ini, bagi yang sholatnya di rumah, sudah. Sholat di rumah, khutbah sendiri, pesertanya ya anak dan istri. Kalau memang di daerah yang tidak boleh sholat Idul Adha di lapangan atau di masjid atau di musola. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mengatakan boleh mengqadha kalau ketinggalan. Berdasarkan boleh mengqadha berarti kalau tidak bisa di lapangan karena COVID sudah sholatnya di rumah. Berjamaah. Khutbah atau tidak? Silahkan khutbah. Silahkan khutbah. Hukum sholat pada perempuan juga dianjurkan. Bahkan di zaman Rasulullah, orang yang sedang haid pun disuruh keluar dan ikut berjamaah atau ikut sholat Id. Kalau seandainya memungkinkan. Semua. Namun tolong jaga adab-adabnya. Jangan menimbulkan fitnah. Apa itu fitnah itu? Termasuk kalimat fitnah. Cantik banget. Nah itu termasuk fitnah itu. Pakaian yang syar'i. Yang kadang-kadang aneh itu. Pakaiannya jilbab. Celananya ketat. Joget di depan umum. Gimana? Jilbab sih iya. Tapi maksudnya nggak tercapai. Tidak berlebihan dalam berdandan, tidak memakai minyak wangi yang orang melirik semua gara-gara minyak wangi. Dipisah antara laki-laki dan perempuan. Silahkan pakai pakaian yang wajar, jangan pakai pakaian yang dari kejauhan kelihatan. Pasti si Anu tuh namanya pakaian syuhroh ini. Nah, kemudian dinamakanlah perempuan sekali lagi dianjurkan mengikuti sholat Idul Adha. Kalau besok Idul Adha. Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat. Nah, kita bahas sedikit. Pertama, pendapat mazhab. Hukum sholat Jumat ketika hari Jumat bersamaan dengan hari raya. Mazhab Hanafi dan Maliki. Sholat Jumat tetap wajib. Sholat Jumat tetap wajib. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki berargumen bahwa ayat dan hadis tentang wajibnya sholat Jumat berlaku umum. Baik dalam keadaan berbarengan dengan hari Jumat atau tidak. Jadi fa'idza nudiya li sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ayat-ayat tersebut secara umum tidak membedakan antara hari Jumat dan tidak hari Jumat. Bertepatan dengan hari raya atau tidak bertepatan hari raya. Maka menurut dua mazhab ini Jumat tetap tidak gugur. Baik orang yang rumahnya jauh dari masjid atau yang dekat dari masjid, semuanya wajib Jumatan.
kalau Jumatnya pada hari raya. Jadi paginya Idul Adha, Jumatnya Jumatan. Ini pendapat siapa? Hanafi dan Maliki. Mazhab Syafi'i, beliau mengatakan sholat Jumat tetap wajib. Tapi bagi penduduk yang jauh dari masjid dibolehkan untuk tidak Jumatan. Kan dulu yang namanya Jumatan itu tidak di setiap desa. Jumatan itu di sebuah tempat berkumpul dari berbagai desa. Ada yang penduduk setempat, ada yang jauh-jauh. Supaya berkumpul. Maka Jumat itu berkumpul. Nah, di zaman Utsman bin Affan, beliau mengatakan, riwayat Utsman bin Affan bukan riwayat dari Rasulullah, bukan. Riwayat Utsman bin Affan mengatakan, yang rumahnya dekat dengan masjid, wajib sholat. Yang jauh-jauh nggak usah. Kenapa? Yang sudah tadi pagi datang, balik ke rumah, balik lagi. Itu terlalu menyulitkan. Maka kadang-kadang ibadah itu gugur karena menyulitkan. Ini yang terjadi, yang dilihat dalam mazhab Syafi'i. Jadi ada riwayat dari Utsman bin Affan. Ketika itu Utsman bin Affan mengatakan yang di tempat pelaksanaan sholat Jumat wajib. Yang jauh-jauh sudah nggak apa-apa. Tidak usah sholat Jumat. Dan itu Utsman bin Affan. Bukan Rasulullah. Mazhab Hambali, nah ini. Hanya mazhab Hambali yang mengatakan Jumat gugur, kewajibannya gugur. Bagi mereka yang sudah melakukan sholat Idul Adha atau Idul Fitri, Jumatnya gugur. Namun otoritas setempat, DKM, tetap mengadakan Jumatan agar jamaah yang hendak sholat Jumat tetap bisa melakukannya. Kenapa? Karena masalahnya ada riwayat dari Rasulullah. Nih, riwayat dari Rasulullah, riwayat dari sahabat seperti Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan yang lainnya menyebutkan sholat Jumat gugur. Ini yang menjadi landasan mazhab Hambali. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan itu ijma. Ibnu Taimiyah mengatakan juga kemungkinan hadis sahih menurut Ibnu Taimiyah, menurut Ibnu Hambal, hadis sahih tentang Rasulullah mengatakan silahkan yang mau sholat dan mau tidak, terserah. Itu hadis sahih menurut yang mengatakannya sahih, tapi tidak sampai kepada imam-imam yang tadi. Syafi'i, Hambali, Syafi'i, Maliki, dan Hanafi. Terdapat beberapa riwayat yang menyatakan bahwa kewajiban Jumat gugur ketika hari raya terjadi hari. Masalahnya ini hadisnya penilaian hadis berbeda. Tadi yang mengatakan Jumat gugur mengatakan hadis ini sahih, dan kalau hadis ini sahih pendapat para imam yang sebelumnya tidak dianggap. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis. Lihat hadisnya. Pada hari ini kata Rasulullah berkumpul 2 hari raya, Jumat dan hari Id. Barang siapa mau sholat Id cukup dan tidak perlu Jumatan. Tapi kami melakukan keduanya. Dari sini difahami kalau pemerintah, waktu itu Rasulullah menjadi kepala negara, mengadakan. Tapi kalau buat rakyat, mau sholat silahkan, mau sholat nggak sholat silahkan. Kewajibannya gugur, tapi kalau mau silahkan. Ini yang menjadi landasan siapa? Mazhab Hambali yang kata Ibnu Taimiyah, kemungkinan hadis sahih ini tidak sampai kepada para imam tadi yang berpendapat Jumat tidak gugur. Namun permasalahan lagi, para imam berbeda pendapat juga, para ahli hadis berbeda pendapat. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Imam Nawawi dan Albani mengatakan hadis sahih, tapi yang lain mengatakan hadis tidak sahih. Di sini pelajaran bagi kita, terkadang perbedaan pendapat adalah karena berbeda pendapat dalam menilai hadis. Permasalahan lagi, apakah otoritas satu-satunya yang mensahihkan hadis adalah Albani? Salah, nggak boleh. Kenapa? Karena Albani tidak terjaga dari kesalahan. Al-Maksum siapa? Rasul. Terjaga kesalahan Rasul. Mungkin Albani salah, mungkin. Berarti kalau ada orang lain bertentangan dengan pendapat Albani, ya mungkin saja Albani salah, mungkin saja yang lain yang salah. Atau mungkin saja kedua-dua kebenaran itu tidak mutlak pada Albani. Gitu. Oleh karena itu, kalau begitu bagaimana sekarang? Silahkan saja. DKM misalkan kami mengambil pendapat Malik dan Hanafi tidak gugur, silahkan, nggak usah ribut. Yang lain kami mengambil pendapat Syafi'i, silahkan. Ada yang komentar begini, sebaiknya ambil pendapat Syafi'i. Kenapa? Karena dua-duanya digabung.
Hadis digabung, ayat digabung. Bagaimana? Maksud dari hadis adalah kalau yang jauh sudah nggak usah. Kalau yang dekat tetap wajib. Nah, permasalahan dalam COVID bagaimana? Masa 2 kali berkumpul? Maka ada yang berpendapat dalam kondisi COVID ya sudahlah. Pendapat Syafi'i itu apa? Tidak wajib karena masalah COVID. Nah, sekali lagi yang saya anjurkan adalah ya kalau dilakukan dua-duanya silahkan. Masalahnya hukumnya wajib atau tidak. Kalau mazhab Syafi'i tadi kalau menyulitkan tidak wajib. Kalau membahayakan apalagi gitu. Maka sebetulnya di sini bisa diambil pendapat katakanlah pendapat Syafi'i dalam konteks COVID-19 ini karena ada potensi bahaya mulai cukup Idul Adha saja tanpa sholat Jumat. Kalau melihat pendapat Syafi'i. Namun kalau terjadi beda pendapat, tolong jangan saling menghantam. Ini sesuai hadis, ketahuilah hadisnya tidak sepakat di penilaiannya sahih atau tidak sahih. Nah ini juga ada yang menyangka di sana ucapan selamat hari raya sunnah. Yang mana yang sunnah? Tidak ada riwayat dari Rasulullah tentang ucapan hari raya. Yang ada riwayat para sahabat. Karena ashabu, bukan Rasulullah. Rasulillah taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian yang lain, kan kuntu ma Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu wa ghairuhu min ashabin Nabi wa ghairihi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanu idza raja'u yaqul ba'dhum li ba'dhin taqabbalallahu minna wa minkum. Berarti ini dari sahabat. Berarti tidak ada yang sunnah. Terus boleh enggak? Minal aidin wal faizin boleh. Taqabbalallahu boleh. Apa saja ucapan yang menunjukkan hari raya boleh sudah. Karena di sini bab zikir yang tidak terdapat yang ma'tsur. Itu silakan saja, apa saja. Minal aidin wal faizin boleh. Bagaimana Idul Adha? Taqabbalallahu apa sih boleh insyaallah. Kenapa? Karena memang sebaiknya kita mengikuti apa yang dilakukan sahabat karena punya punya pahala lebih besar dari pahala syahid. Kemudian menyembelihnya tanggal 10 adalah hari itu yang terbaik yang Allah inginkan adalah apa? Menyembelih ihraqudam. Ihraqudam menyembelih. Berarti kan repot hari Sabtu. Gara-gara repot kita ingin kurban tapi pahalanya lebih kecil dari pahala syahid. Bukan syahid, dari para jihad. Kalau syahid enggak. Saya kira. Tapi ya silakan saja, tidak wajib, akan tetapi terlalu sayang dilewatkan pahala yang begitu besar, yaitu gara-gara tidak mau nyembelih di hari 10 Dzulhijjah gara-gara Jumatan. Ya bisa direkayasa lah bagaimana. Nah, lihat hadis ini, inna nabda min yaumina hadza, kata Rasulullah. Pertama kali yang dilakukan di hari ini adalah an-nusalliya, kita salat. Summa narji, kemudian kita pulang. Sarapan dulu. Sananhar, kemudian kita menyembelih. Faman fa'ala hadza, barang siapa melakukan hal ini faqad ashaba sunnatana, sesuai dengan sunnah kami. Berarti tambah lagi. Bagaimana ya? Kemarin saya membahas bagaimana hukumnya melatu dengan niat mengikuti sunnah Rasul. Yang pahala itu di kalimat sunnah Rasulnya. Kemarin dalam bab makanan, tidak ada makanan sunnah. Yang ada makanan kalau dimakan dengan niat ini makanan Rasul mendapat pahala. Bukan dari makanannya, tapi dari ini. Niat ini makanan Rasul. Jadi niat mengikuti sunnah itu berpahala tersendiri selain amalnya. Makan kurma mubah. Hukum makan kurma itu mubah. Tapi makan kurma karena ingin mencontoh Rasul berpahala. Dari mana? Bukan dari makan kurmanya. Dari niat tidak ittiba kepada Rasul. Jadi sebenarnya tidak ada makanan sunnah, makanan tidak sunnah. Yang ada
niat memakan kurma untuk tidak mengikuti apa yang Rasulullah lakukan. Pahalanya di mana? Ingin mengikutinya. Sedangkan makan kurmanya, secara makan kurma ya nggak sama saja dengan makan apa? Makan hui. Apa hui itu? Apa namanya? Apa hui? Nah, itulah. Bukan. Apa? Ubi. Nah, hui. Jadi hadirin rahimakumullah, menyembelih kurban. Usahakan besok menyembelih. Usahakan. Ini bagaimana panitianya? Terserah mau dapat pahala syahid. Lebih besar pahalanya dari jihad. Kalau 10:30, nggak ada. Nggak ada janji itu. Nggak ada janji tersebut. Nah, bagaimana menyembelih kurban di hari tasyrik? Hanafiyah, Malikiyah, Hanafiyah. Yang dibolehkan 10, 11, 12. Mazhab Syafi'i 10, 11, 12. Oleh karena itu jangan tanggal 13. Khawatirnya sudah keluar tasyrik. 10, 11, 12. Maka usahakan 10 kalau tidak ada uzur banget. Ya, 10 udah. Ini bagaimana panitianya? Udah kalau begitu, kalau kambing sembelih sendiri di rumah. Kalau panitianya nggak mau, ambil aja sembelih di rumah. Kenapa? Pahalanya jauh. Pahalanya jauh sekali. Nah, kemudian bagaimana ibadah di hari tasyrik? Sebetulnya tidak banyak riwayat dalam masalah ini. Yang paling, bukan paling, yang disebutkan memperbanyak zikir. Kenapa? Karena inna harihi al-ayyam, hari-hari ini, hari tasyrik, ayyamu aklin, hari-hari makan, wa syurbin, maka tidak boleh puasa, perbanyak makan besok, wa zikrin. Ada wa zikrin lillah, ada wa zikrillah azza wa jalla. Dari Sunan Abi Daud. Jadi yang paling, maka sahabat di hari-hari ini memperbanyak zikir. Wazkurullah fi ayyamin ma'dudat, hari tadi diperintahkan wazkurullah zikir, salat adalah zikir, memperbanyak salat zikir, tilawah adalah zikir. Wazkurullah fi ayyamin ma'dudat. Dalam riwayat disebutkan para Umar, Utsman sampai ketika terbaring berzikir memperbanyak, khususnya di hari-hari ayam tasyrik, bukan yang lain. Di antara hikmahnya apa? Hari-hari ini disuruh makan, disuruh minum, disuruh berzikir. Berarti bagaimana memperbanyak makan di hari-hari ini? Memang disuruh. 3 hari lagi. 4 bahkan. 10, 11, 12, 13. Maka tidak masalah untuk yang berkeluarga. Misalkan hari ini dijadwalkan makanan-makanan enak di hari-hari ini. Di antara hikmahnya tazakkur dengan nikmat Allah. Tazakkur dengan nikmat Allah. Ya, aklin wa syurbin wa dzikr, yang diutamakan aklin wa syurbin wa dzikr. Ya. Minumnya dari ini adalah memang disuruh gitu. Kemudian tadi wazkurullah fi ayyam ma'dudat, saya masalah di sini ada hari-hari berzikir. Maka jangan sampai makannya iya, minumnya iya, zikirnya ketinggalan. Ya mudah-mudahan subhanallah Allah menjadikan nilai ibadah itu bukan sekedar dalam ibadah mahdoh. Banyak sekali nilai yang di luar ibadah mahdoh menjadi pahala. Bahkan sekali lagi, kalau masalah tiket masuk surga, sebenarnya ibadah sosial itu lebih hebat lagi. Ibadah sosial itu lebih hebat lagi. Kalau masalah tiket masuk surga. Yang mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, kita bisa diberikan rasa antusias oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengoptimalkan hari-hari kita, yaitu untuk selalu berpikir tentang pahala yang akan kita bawa sampai ke akhirat nanti. Ihtisaban. Apa ihtisaban? Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Masya Allah, momentumnya ada 83 peserta ya, Masya Allah. Kalau Ustaz Miftah atas idenya memindahkan ke hari Kamis, dan kebetulan mungkin pada libur juga ya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Saya kira hari ini maftuh, tidak terbatas waktunya untuk masa pertanyaan. Silakan. Alhamdulillah Ustaz, jazakallah khairan katsiran atas paparan tentang fikih Idul Adha dan fikih hari tasyrik Ustaz ya. Tapi tadi waktunya lebih pada Idul Adha ya, mengenai sholat, mengenai kurban dan lain-lain. Nah. Ini hari terakhir bagi kita untuk mempertanyakan ya persoalan-persoalan hari raya Idul Adha
merayakan hari Tasrik atau 10 Zulhijjah ya, utamanya ya. Silakan bagi kepada para partisipan, para pemirsa yang ingin bertanya lagi yang ingin bertanya lagi karena udah banyak pertanyaan. Silakan. Silakan bertanya lagi. Ya. Saya juga ada pertanyaan juga Ustaz, nanti belakangan aja. Di chat banyak nih. Ya ya. Pak Eri berkenan membacakan? Ada Ya silakan. Pak Eri Nusra, Ustaz. Yang baca antum mana? Enggak ada Pak Eri tadi ya. Pak Eri maksudnya Ya silakan. Ya Ustaz. Ya. Nama. Yang pertama tentang apakah ada ucapan khusus di Hari Raya Idul Adha? Nah, saya kira tadi sudah ya. Siap. Sebetulnya tidak ada hadis sahih tentang ucapan di hari raya, bukan Idul Adha saja. Yang ada dari sahabat, taqabbalallahu minna wa minkum, silakan. Mau mengikuti taqabbalallahu minna wa minkum, silakan. Dan maknanya umum kalau itu. Taqabbalallahu, mudah-mudahan Allah menerima amal-amal soleh kita. Itu saya kira. Kalau orang Mesir, orang Sudan, Sa'id, kemudian ulusana wa antum thayyib, qul amu antum bi khair, silahkan. Kalau orang kita silahkan, mau pakai bahasa Sunda juga boleh, silahkan. Jelas ucapan itu familiar di telinga orang gitu. Yang ucapannya yang nggak familiar, jadi nggak ngerti juga orang. Silakan yang lain. Pertanyaan kedua, untuk operasional panitia kurban, apakah boleh diambil dari kas masjid? Karena walaupun sudah dimintakan infak pemeliharaan dan lain-lainnya ke pengkurban, masih kurang untuk operasional. Nah. Begini. Pertama, sesungguhnya para pekurban itu harus sadar bahwa itu ibadah dia, bukan ibadah orang lain. Kalau ibadah dia yang biayai. Gitu. Jangan sampai kurang. Dan panitia juga harus melihat ini jangan sampai kurang. Kalau kurang, misalkan kalau kurang, saya kira bilang sama pekurban, ini biaya kurang, tambahin. Kenapa? Ini ibadah kalian cuma bantu doang. Jadi jangan sampai yang pekurban merasa berjasa. Saya kan udah kurban, masjid lah biayanya. Emang ini ibadah siapa? Kan ibadah pekurban. Sebetulnya kalau kurang, minta ke pekurban. Pekurban mohon maaf, ini biaya operasional kurang. Tambah, kalau enggak, jadi boleh minjem dulu ke masjid, nanti tagih ke pekurban. Karena uang masjid bukan uang pekurban. Tagih. Yang tidak boleh, lebih tidak boleh lagi, uang kulitnya dijual, nombokin ke masjid. Itu jadi bisa jadi nggak sah kurbannya itu. Karena yang namanya kulit itu boleh dijual oleh panitia, misalkan panitia pekurban memberikan ke panitia jual, kembalikan buat fakir miskin boleh. Kalau panitia jual menjadi operasional kurban, berarti kurbannya dibiayai dari kurban. Nah itu nggak boleh. Oleh karena itu, DKM sadarkan kepada para pekurban bahwa ini adalah ibadah para pekurban. Kalau kurang minta ke pekurban, walaupun ditalangi dulu oleh DKM. DKM. Nah, silakan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz Miftah, monggo. Enggak, lanjut. saya pada hilang tadi. Oh, enggak. Berikutnya tentang meminta maaf sebelum Idul Adha. Ini ada beredar di beberapa grup WA kabarnya. Ini di refernya ke Muhammad Al-Bagir. Nah. Karena nggak tahu nih siapa nih Ustaz Al-Bagir ini. Ya gini, ya orang tokoh Syiah ya. Begini, pada dasarnya meminta maaf itu disyariatkan kapanpun, dimanapun, termasuk sebelum Idul Adha. Jadi kita tidak melihat siapa yang berbicara, tapi kita melihat substansi meminta maaf. Substansi meminta maaf. Kenapa? Kalau hari ini kita berkesempatan dimaafkan dosa oleh Allah, itu dosa yang berhubungan dengan Allah. Kan dosa dua, berhubungan dengan Allah, dosa berhubungan dengan manusia. Sedangkan yang berhubungan dengan manusia tidak dimaafkan hari ini. Seperti di bulan Ramadan, kita meminta maaf kepada Allah untuk dosa kita dengan Allah. Yang sulit itu dosa kita dengan manusia. Bisa jadi amal soleh kita diambili oleh dosa, dikurangi gara-gara dosa kita sesama manusia. Oleh karena itu, terlepas itu perkataan Syiah atau tidak, meminta maaf kapanpun boleh.
sebelum hari raya, mohon maaf, silahkan, nggak masalah. Kenapa? Apa salahnya minta maaf? Salah nggak minta maaf? Enggak. Terus yang bahaya, dia meninggal, kita belum dimaafkan, bahaya. Maaf, yang paling sulit apa? Gibah. Gibah itu bisa gugur, kita maafkan saya maafkan, udah gugur. Jangan sampai, maafkan saya. Kenapa? Saya pernah menggibah. Apa isi gibah? Itu tidak akan jadi memaafkan, jadi berantem. Maka maafkan saya. Sudah. Jadi jangan sampai tidak dilakukan Rasul. Ini cara berpikirnya yang nggak benar gitu. Tidak dilakukan Rasul itu dalam konteks tertentu oke. Tapi tidak dilakukan Rasul sama dengan haram, itu yang salah. Tidak dilakukan Rasul otomatis haram, itu yang salah. Karena bisa jadi tidak dilakukan Rasul, tapi boleh. Yang salah itu otomatisnya. Nah, gitu ya, insya Allah. Berikutnya, hukum panitia kurban yang dapat jatah daging lebih banyak daripada yang dibagikan ke masyarakat. Mungkin sekaligus menjawab pertanyaan tentang hukum menjual kulit kurban, Ustadz, hewan kurban, menjual kulit hewan kurban. Begini, tidak boleh daging kurban jadi upah. Sepakat. Oke. Permasalahannya, itu namanya fikih nusus. Fikih tanzilnya, saya ajarkan fikih tanzil. Bagaimana fikih tanzilnya? Apakah pemberian lebih ke panitia upah? Apa itu upah? Karena kerja. Dia kan kerja dari pagi, maka dikasih 5 bungkus, yang lain 1 bungkus. Berarti upah dong. Kenapa? Diberi karena kerja itu upah loh. Kalau begitu panitia bilang sama pekurban, ini ada panitia harus dibayar. Oke, bagiannya sekian, nih gajinya dari pekurban. Silakan, bagian daging sama. Supaya tidak, daging kurban menjadi upah. Bagaimana kulit? Kulit juga tidak boleh jadi upah. Misalkan, jadi upah. Bang, 1 sapi 400.000 dengan menguliti, oke. Tapi saya tambah kulitnya. Kan biasanya 500, jadi 400 gara-gara kulit. Nah, itu jadi upah. Maka murni saja bayar mereka dari uang pekurban, kemudian kulitnya sama panitia dijual untuk fakir miskin. Itu sudah selesai. Yang tidak boleh itu dijual kembali lagi ke pekurban. Jadi ada hadis tidak boleh menjual kurban, daging kulit. Saya lihat di Ufid TV, kesalahan, dijual. Kalau nggak dijual mau diapain? Akhirnya boleh saja diberikan kepada fakir miskin sama dia dijual sah. Yang tidak boleh adalah dijual dan dimanfaatkan oleh pekurban. Berarti uangnya balik lagi dong. Itu kurban tidak sah. Tapi kalau dijual dan diberikan ke fakir miskin sah. Kenapa? Itu lebih maslahat daripada dipotong-potong jadi apa? Jadi sate apa itu yang kulit itu yang kan nggak semua orang bisa. Tidak semua orang. Dan yang sering saya lihat kaki domba dibuang. Termasuk makanan yang disukai Rasulullah adalah kaki domba. Allah. Maka jangan dibuang. Kalau memakannya dengan niat makan kaki domba, nggak dapat pahala. Kalau memakannya dengan niat Rasulullah menyukai makanan ini, dapat pahala. Bukan dari makan kaki dombanya. Mencintai yang dilakukan Rasulullah. Beda itu niatnya. Beda. Jangan ribut gara-gara telepon tidak Islami ya. Ini ada yang menarik. Apakah panitia kurban bisa dikatakan orang yang jauh rumahnya? Sebetulnya begini, subhanallah. Kalau konteksnya adalah masyakoh, panitia kurban gugur kewajibannya itu. Karena masalah masyakoh gitu kan. Jadi tadi yang jauh rumahnya itu kan masyakoh. Masa hari raya pagi datang, soalnya datang kapan hari rayanya balik lagi. Maka sebetulnya kalau terdapat masyakoh gugur sholat zuhur. Dan saya secara pribadi lebih setuju pendapatnya siapa? Madhab Hambali karena memang hadisnya sahih. Yang lain silahkan berbeda pendapat. Dalam hal ini ambil pendapat Syafi'i. Kalau menyulitkan
sholat duhur. Itu pendapat Syafi'i. Yaitu apa? Al-masyaqqah. Al-masyaqqah. Saya kira pertanyaan ini sangat baik sekali dan memang dibolehkan, insya Allah. Nah, Ustaz, pertanyaan berikutnya ini kedua hampir mirip Ustaz, tentang jatah panitia. Ini ada pekurban tidak mau ambil jatah kurbannya, terus diambil sama oknum panitia gitu Ustaz, boleh tidak? Kemudian apakah dia boleh menerima daging bahkan menerima jatah khusus? Ini udah tadi kayaknya Ustaz ya. Yang pertama tadi Ustaz, jatah pekurban diambil oleh panitia, diminta gitu. Ya. Begini, kalau pekurbannya memberikan boleh, kalau pekurbannya tidak memberikan tidak boleh. Dan gini, juga catatan penting dalam kurban. Pertama, seluruh berhak mendapat kurban, bukan tidak ada mustahik kurban. Walaupun diutamakan ke fakir miskin, itu ya. Tapi tidak ada mustahik kurban. Tidak ada mustahik kurban. Orang Nasoro juga orang non. Orang kaya boleh, orang kafir boleh. Kalau udah kaum mukminin sudah cukup semua, dikasihin boleh. Kan nggak enak juga dia kebagian asap doang gitu kan. Jadi, nah tadi bagaimana panitia kurban jatah si anu diambil? Pertanyaannya, panitia kurban itu berhak ngambil atau tidak? Atau ada panitia khusus yang membagikan? Kalau tidak dibagikan dari pembagian panitia khusus yang membagikan, ngambil sendiri tanpa izin, berarti ngambil bukan haknya. Ngambil bukan haknya. Tidak boleh. Kenapa? Karena pekurban itu mewakilkan ke panitia yang berhak membagikan. Bagian mana? Bagian pembagian. Berarti tidak sembarangan dong ngambilnya. Pulang, oh panitia bawa ember, kosong. Pulang, penuh daging. Ini panitia tuh. Jadi hati-hati dengan apa? Benda haram. Kalau memang tidak pasti halal, jangan diambil. Walaupun memang mustahik, semua mustahik. Akan tetapi diantaranya adalah takut ketahuan orang. Nah itu berarti nggak boleh udah. Jangan ketahuan. Nah udah nggak boleh, udah. Nah, silakan yang lain. Berikutnya tentang ini doa khusus yang harus dibaca sebelum pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Ada nggak? Kenapa? Adakah doa khusus yang dibaca sebelum pelaksanaan pemotongan? Doa. Ya sebetulnya ada hadis dari Rasulullah kan di antaranya Allahumma bismillahi, baca bismillah. Kemudian bismillahi Allahu akbar. Allahumma hadza minka, ini rezeki dari engkau. Wa ilaika, kami kembalikan ke engkau. Kemudian setelah itu disebutkan pahalanya untuk siapa? Nih pahalanya buat saya. Zaujati untuk istri saya, kalau bahasa Arab. Auladi, jadi yang di-share pahala ketika itu sharing pahala. Kalau susah anhum, selesai. Dan niatkan. Saya sarankan, niatkan diantaranya untuk ibu kita, untuk bapak kita yang sudah meninggal atau masih hidup, sharing pahala. Bedanya kurban dengan jangan sedekah, kurban itu sharing pahala boleh, kalau sedekah enggak. Ustaz, terkait sharing pahala, saya bertanya Ustaz. Afwan Ustaz, itu yang tadi maksudnya doanya itu sebelum pemotongan tuh ada doa bareng-bareng dulu gitu Ustaz. Ada nggak sih kayak gitu Ustaz? Begini. Maksudnya bukan wirid atau Begini, permasalahannya ini kembali kepada permasalahan apakah tidak dilakukan Rasulullah otomatis bid'ah? Oke kan? Nah, lihat dalam ayat, dalam hadis disebutkan kullu amrin zibalin la yubda'u bihi bil hamdalah au bil basmalah fa huwa aqta. Terputus dari rahmat. Imam Nawawi mengatakan seluruh perbuatan yang penting tidak dimulai dengan zikir, tidak dimulai dengan zikir. Kalau begitu boleh nggak? Kan termasuk zikir, kenapa tidak boleh? Termasuk zikir. Sekarang menyembelih sesuatu yang baik atau tidak? Baik. Kenapa? Makanya, kenapa acara dimulai dengan Quran? Karena Quran bin zibalin. Kata Imam Nawawi, di situ bukan maksudnya bismillah, alhamdulillah. Zikir. Maka memulai acara dengan tilawah Quran, mulai acara dengan Al-Fatihah, memulai acara dengan bismillah, memulai sembelihan dengan zikir, nggak ada masalah.
Sekali lagi tidak bisa di general, tidak dilakukan Rasul, bid'ah, selesai. Nah, tidak masalah. Takbir dulu, Allahu Akbar luas. Ayat dan hadis umum, fazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, silakan. Jadi jangan sampai Rasulullah tidak melakukan. Kalau Rasulullah tidak melakukan nanti repot lagi. Tidak ada takbir muqayyad, tidak ada yang lain-lain. Karena yang melakukan sahabat. Taqabbalallahu minna wa minkum, Rasulullah juga nggak melakukan. Nah, ada yang mengatakan kan sahabat, permasalahannya kan terbatas juga sahabat. Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi jangan sampai berpikir tidak sunnah, bid'ah. Itu cara berpikir saya kira dibantah oleh para ulama. Enggak ada yang begitu. Bahkan kalau dalam ilmu usul fikih itu tidak ada, tidak dilakukan sama dengan haram. Enggak ada. Nah. Ustaz, saya mau tanya tentang sharing pahala tadi, Ustaz, boleh? Silakan. Ihtisaban ya? Sharing pahala ya? Ya, sharing pahala ya. Sebanyak apa kita bisa sharing pahala itu dengan keluarga, misalnya keluarga sendiri, keluarga istri, keluarga yang lain gitu, keluarga mertua gitu. Apakah ada kaitannya? Terus apakah sharing pahala itu cukup dalam hati atau dilafazkan tuh? Tekniknya mana? Pertama, kalau lihat dari hadis Rasulullah, hadza anni wa an man lam yudhhi min ummati, kan gitu. Fi ma'nahu. Berarti kan tidak terbatas loh. Tidak terbatas ya. Tapi memang para ulama mengatakan ada yang menyebutkan begini, terbatas untuk keluarga yang di bawah tanggungan dia gitu. Tapi saya lebih setuju luas sebetulnya untuk siapa saja. Seperti ibu kita, ya makanya seluruh sepakat untuk yang meninggal, misalkan ya Allah ini kurban saya dan untuk ibu saya sudah meninggal, bapak saya sudah meninggal, itu sah sampai kepada yang meninggal. Kalau misalkan tidak hadir ke penyembelihan, niatkan dalam hati ya Allah ini kurban saya untuk ibu saya, bapak saya, silakan. Dan itu semua sepakat. Yang menarik lagi ibadah harta itu sampai kepada yang meninggal sepakat 4 madhab. Ibadah harta. Jadi beda antara ibadah harta dengan ibadah fisik. Terjadi beda pendapat dalam ibadah fisik. Nah. Kemudian tadi bagian soal dari antum gimana? Saya minta di mute. Nah, ya. Oh, iya. Ya, Ustaz, ya itu. Apakah harus dilafazkan atau cukup dalam hati, Ustaz? Sharing itu, Ustaz. Nah, ya. Dalam hati, begini, ada 2. Kalau antum nyembelih sendiri, afdalnya nyebutin. Kalau tidak nyembelih sendiri, hadiri. Kalau dikirim ke tempat lain, cukup dalam niat saja. Makanya kalau panjang, anhum, selesai. Tapi sudah diniatkan. Allah maha tahu tentang niat kita. Pertanyaan berikutnya di luar tema, Ustaz, ini terkait dengan ibadah jangan menimbulkan kesulitan. Bagaimana dengan orang sakit yang selalu pakai pampers dan dia mau sholat? Karena ada orang yang tidak mau sholat dengan alasan kotor. Ya. Begini, dalam fikih ada namanya sholat perempuan yang mengalami istihadah. Najis, ya najis lah, darah istihadah kan. Kok boleh? Iya kan, masyakoh. Nggak mungkin dia orang keluar terus. Oleh karena itu, misalkan tadi orang bisa kecuali harus pakai pampers. Ya memang sah. Orang yang beser sudah sah. Tapi kan ada najisnya. Makanya ada fikih waqi'. Fikih waqi' itu memahami situasi yang mana situasi itu berpengaruh kepada hukum. Saya sering melihat orang berpendapat tanpa fikih waqi'. Bahaya kalau tanpa fikih waqi'. Rusak agama kalau tanpa fikih waqi'. Seperti yang berfatwa apa hukum demokrasi haram, ya ini jadi haram. Fikih waqi'-nya lihat gitu. Yaitu apa? Kalau tidak berdemokrasi, mereka yang tidak beriman dan munafik berkuasa, jadi wajib dong lepas beda pendapat halalnya demokrasi. Gitu. Fikih waqi'-nya dipelajari. Gitu. Jadi saat pemimpin, fikih waqi'-nya gimana gitu. Kan masyakoh, boleh sudah.
Nah, yang nggak boleh adalah iseng pakai pampes, kencing di situ padahal sehat ya nggak boleh, nggak ada masyakohnya. Nah, ya, insya Allah. Berikutnya Silakan yang lain. dari Bu Ika Setiawati ini, korban dari dapat arisan, Ustaz. Sementara arisan itu kan istilahnya nanti baik dibayar gitu. Ya. Begini, Ibu yang saya hormati, ngutang pun boleh loh. Kata Imam Ahmad, saya setuju dengan Imam Ahmad. Batas kemampuan itu ngutang, mampu ngutang. Mampu ngutang. Ya. Apalagi arisan gitu, boleh. Dan saya pernah nulis dulu di Sabili itu tentang arisan kurban, boleh. Karena ngutang juga boleh. Jadi gini, saya tahun ini tidak kurban. Kenapa? Kalau tiap bulan bayar 500 bisa nggak? Bisa. Mending nabung atau mending minjem? Ya mending sekarang, belum tentu tahun depan hidup. Ya udah, di kredit dari sekarang aja. 500 per bulan jadi gitu. Jadi gitu. Sebenarnya boleh. Makanya kurban itu kemampuan apa keinginan? Saya kira keinginan. Kalau keinginan, ya nggak mampu jadi gitu kan. Makanya kita mendapatkan postingan nenek-nenek di Mataram, kurban seekor sapi. Kerjaannya mengumpul barang bekas. Ya masa kita nggak malu gitu. Nah, jadi kemampuan apa keinginan? Keinginan. Bisa ada pertanyaan dari Bu Malikati ya. Yang berkemampuan istri, Ustaz. Apakah suami dapat pahala? Mungkin maksudnya gitu kali, Ustaz. Gimana, Hat? Dalam korban yang punya uang istri ya, yang dapat rezeki istri. Ya. Suami... Kurban istri, gini. Kurban istri dari uang pribadi, bukan dari uang suami. Karena kalau dari uang suami, yang kurban suami. Kecuali dua-duanya kurban, boleh. Kalau satu keluarga, satu kakak lah, keluarga, satu kakak. Yang kurbannya satu, itu suami, jangan istri. Tapi kalau uangnya uang istri, boleh. Nanti di-sharing ke suami, boleh. Pahala ya. Tapi kalau uangnya suami, jangan gantian. Uang suami, ya suami saja yang kurban. Supaya bisa di-sharing, pahalanya keluar. Jadi jangan sampai ada istilah gantian kurban. Tahun ini istrinya, tahun besok anaknya nggak ada. Setiap tahun kepala keluarga sudah. Gitu ya, insya Allah. Ya Ustaz, dari Bu siapa nih, Arwaisa, masih depan rumah, tempatnya terbatas gitu. Sehingga di rumah karena ada protokol COVID gitu. Begini, ada pertimbangan bahaya secara individu. Ada pertimbangan bahaya secara individu. Kalau dipertimbangkan ini bahaya skala individu, boleh tidak ikut. Terbatas, terlalu banyak orang sehingga tidak memungkinkan sholat di situ. Kita boleh untuk sholat di rumah. Karena pertimbangan individu. Contohnya dalam fikih begini. Bagaimana hukumnya sholat bagi seseorang sedang dicari oleh pemerintah yang zalim. Dia nggak salah, cuman mau ditangkap. Apa hukum? Boleh di Jumatan. Kenapa? Bahaya dalam skala individu. Boleh dia nggak Jumatan. Ya, kalau Jumatan saya ketangkep dong. Sedangkan dia nggak salah. Itu dalam fikih. Kalau begitu ada yang namanya apa? Skala bahaya dalam skala individu. Kalau dinilai misalkan ini yang sepuh-sepuh bagaimana? Yang umurnya 70 nggak usah ikut. Kenapa? Karena mereka rentan. Gitu ya. Nah, sekali lagi, namanya protokol kesehatan adalah ibadah yang mana juga berpengaruh terhadap kuku. Ya kan yang lain? Soal memotong kuku, ini ada pertanyaan. Hah? Kenapa? Soal memotong kuku, larangan memotong kuku, sampai memotong kuku itu sampai besok ya, sampai disembelih hewan kurbannya. Tapi memang terdapat beda pendapat, tapi yang paling tidak adalah derajatnya makruh, sebaiknya tidak dipotong. Jadi besok setelah dipotong sembelihan kita, boleh potong kuku. Sampai disembelih sembelihan kita. Nusuknya. Nusuki itu sembelihan kita. Nah, silakan. Soal khutbah Id, 1 kali atau 2 kali itu hidup?
Kalau madhab Syafi'i khutbahnya 2 kali. Madhab Syafi'i. Nih. Kalau madhab lain khutbah itu hanya sekali. Nah, kalau panitia untuk mengetahui itu khutbah sekali atau 2, kalau 2 kali sediakan kursi. Kalau sekali kursinya jangan disediakan. Berarti ini sekali nih gitu. Jadi ditanya juga kalau panitia. Saya pernah ketika di Tanah Abang, 2 atau 1? 1 Ustaz. Kursinya jangan taruh dong, saya bilang. Disangkai 2 kalau ada kursi. Jadi panitia juga ngasih tahu, Ustaz, ini banyak sekali sini, silakan. Karena memang kalau madhab Syafi'i 2, kalau madhab Hanafi dan yang lainnya cuma 1. Tausiah saja. Beda dengan Jumat. Kalau madhab lain, kalau Syafi'i sama. Nah, apa hukum mendengarkan khutbah sunnah? Jadi setelah sholat bubar boleh, tapi nggak usah diumumin sama panitia. Kalau diumumin, daripada bubar. Kan Rasul mengatakan, saya khutbah, yang mau dengar silakan, yang mau pulang silakan. Ya Rasulullah nggak ada yang pulang, kita boleh dengar boleh enggak, bubar. Nah, gitu ya, insya Allah. Ini Ustaz, pertanyaan tentang arisan kurban tapi jangka waktunya 5 tahun Ustaz, kelamaan. Gimana sih hukumnya Ustaz? Kenapa? Arisan kurban tapi 5 tahun. Nah, gini ya, kalau begitu janganlah. Kalau begitu terlalu jauh sekali 5 tahun. Usahakan per tahun sudah. Sekali lagi, kalau kita mengukur nikmat yang Allah berikan, masa nggak kurban sih? Paling tidak nikmat nggak kena COVID lah. Jadi usahakan. Yang belum berniat kurban sekarang, sudah usahakan saja. Kadang-kadang begini. Ya, tidak ada ibadah harta yang tidak Allah balas. Ya, kecuali memang kalau meminjam, kalau menjadi bahaya untuk keluarganya, jangan kalau gitu. Silahkan diukur masing-masing. Korban dari seorang anak yang belum menikah, bisa di-sharing untuk keluarganya, Ustaz ya? Ya, gini, kalau kurban seorang anak, tadi bisa saja dia yang kurban, pahalanya sharing ke keluarga. Atau uangnya dikasih ke bapaknya kurban, pahalanya sharing ke keluarga. Itu boleh-boleh saja. Yang saya ingin ingatkan, supaya menjadi ibadah kurban, 1 kelas ngumpulin uang. Oke. Supaya jadi kurban, anak-anak sepakat memberikan uang tersebut kepada gurunya, supaya gurunya kurban, pahalanya di-sharing, pendidikan kurbannya dapat, ibadah kurbannya dapat. Kalau tidak diniatkan atau tidak diberikan kepada 1 orang, berarti tidak kurban. Itu namanya sedekah daging. Supaya pembelajaran kurbannya itu sampai diberikan kepada 1 orang, dibelikan kurban, berarti sah kurbannya, pembelajarannya nyampe. Kan sekarang banyak ya. Saya kira dari dulu juga seperti itu. Ketika saya di Gontor, ngumpulin uang, beli kurban. Wah, semangat. Ini kurbannya siapa? Udah gurunya ya. Atau salah seorang di antara mereka. Supaya jadi pahala kurban. Karena memberi uang, katakanlah anak 5 orang, patungan, diberikan kumpul. Jadi uang, berikan ke bapaknya untuk kurban, itu sah. Pahalanya di-sharing. Gitu ya, insya Allah. Ini Ustaz, jika hewan kurban, kambing atau sapi misalnya mati sebelum dipotong, gitu, apakah harus beli lagi atau udah dapat pahalanya? Nah, okay. Kalau matinya karena kelalaian, wajib beli lagi. Karena sudah wajib. Kalau matinya tanpa ada kelalaian, nggak wajib ganti. Karena kapan kurban wajib? Kalau sudah ditentukan ini untuk kurban, udah wajib selesai. Tapi kalau belum ditentukan, enggak. Dibeli untuk kurban udah wajib. Kemudian lalai, misalkan dia ada peran dari pemilik kurban ke dalam kematian yang disengaja, harus ganti. Kalau tidak disengaja, enggak diganti. Nah. Ya, istri menyarankan suaminya untuk kurban karena karena menurutnya sudah mampu, tapi suaminya bilang bahwa tidak ada untuk kurban, gitu. Gimana?
Begini, pertama suami tersebut dianjurkan tidak usah sholat di masjid. Karena Rasulullah mengatakan barang siapa mampu dan tidak sholat, tidak kurban, lebih baik tidak sholat kami. Jadi yang tidak mau kurban adalah tidak mau kebaikan. Maka kalau tidak mau kebaikan nggak usah jamaah di masjid. Maka ketua DKM boleh membuat tulisan. Mohon yang mampu dan tidak berkurban nggak usah sholat di masjid ini. Boleh. Karena hadisnya seperti itu. Kenapa? Yang namanya, jadi gini, yang namanya itu ada. Memang nggak wajib, katakanlah. Tapi mazhab Hanafi mengatakan wajib bagi yang sudah mampu, wajib. Mazhab Hanafi wajib. Oleh karena itu bagaimana? Bilang saja. Berarti tidak menginginkan kebaikan, berarti berhak dilarang oleh DKM untuk tidak sholat di masjid. Dan nggak pernah sholat, ya gimana? Pantas nggak mau kurban. Sholat aja nggak mau ke masjid. Jadi yang sholat ke masjid ya masa nggak kurban gitu. Nah, gitu ya, insya Allah. Pertanyaan Saya kira ini ada pertanyaan langsung nggak? dari saya Ustaz ya, mumpung hari terakhir Ustaz. Dari saya Ustaz. Ya. Soal puasa tarwiyah Ustaz. Soal puasa tarwiyah. Kan udah menjadi tradisi ya di masyarakat kita puasa tarwiyah, puasa Arafah. Cuma belakangan ini banyak yang menganggap puasa tarwiyah itu hadisnya tidak sahih Ustaz. Bahkan ada yang memaudhu'kan, mungkin kalau nggak salah Albani memaudhu'kan Ustaz. Jadi sekarang ini menjadi ramai di umat bangga saya nggak puasa tarwiyah gitu. Begini, pertama masalah logika lagi, masalah cara berpikir lagi. Puasa tarwiyah, bukankah tanggal 8 Zulhijjah masuk tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, yang mana amal soleh di hari tersebut adalah lebih afdol daripada jihad? Dari sisi itu, pertama, tidak bisa dikatakan tidak ada. Yang kedua, apalagi dibid'ahkan. Jadi masalahnya, Rasulullah tidak mencontohkan. Memang Rasulullah tidak mencontohkan karena tidak ada hadis sahih. Tapi masuk dalam amal soleh. Mamin amalin. Mamin amal soleh. Jadi, Alhamdulillah ilami hadil ayat. Jadi, amal soleh yang paling Rasulullah sukai adalah di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Bukankah puasa termasuk amal soleh terbaik? Bukankah tanggal 8 masuk dalam 1 sampai 10? Berarti walaupun namanya bukan puasa tarwiyah, tapi hari tarwiyah masuk dalam konteks ibadah di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Tidak bid'ah, berpahala, lebih besar pahalanya dari saya tidak puasa, terserah. Gara-gara kebodohannya dia menghilangkan pahala yang lebih besar. Jadi Rasulullah mengajarkan puasa Arafah saja. Lihat para ulama, maka gini, saya sangat menyayangkan. Sebagian memahami, ambil satu hadis, kemudian membaca dan berceramah. Saya bilang, ulama itu memahami dari ratusan ribu hadis. Memahami dari satu hadis, jadi salah. Jadi logikanya gini, jangan sampai satu hadis dipahami hanya satu hadis. Satu hadis dipengaruhi hadis lain. Satu hadis dipengaruhi ayat lain. Sehingga pemahaman, oleh karena itu para ulama menghafal Quran, menghafal hadis agar input informasinya itu lengkap daripada yang terbatas dengan. Memang kita agak sulit berhadapan dengan mereka yang terbatas hadisnya. Apalagi tidak mau perkataan para ulama. Dan Imam Ibnu Qayyim, Imam Nawawi mengatakan dianjurkan mustahab istihbaban syadida katanya. Puasa di tanggal hari-hari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, yaitu yang jelasnya 1 sampai 9 karena 10 udah nggak boleh. Gitu saja. Jadi memang tidak disebutkan keutamaan puasa Arafah gimana, Ustaz? Puasa tarwiyah. Puasa Arafah ada hadis. Puasa tarwiyah. Puasa Arafah. Puasa tarwiyah walaupun namanya yang nama silakan aja lah karena hari itu hari tarwiyah. Akan tetapi kalau fadilah khusus hari tarwiyah saya kira tidak ada. Yang ada adalah termasuk tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Dan itu cukup fadilahnya. Kenapa? Lebih baik daripada jihad. Nah. Gitu ya, insya Allah. Ini masih ada pertanyaan, Ustaz. Ya, silakan. Mohon penjelasan kurban wajib dan kurban sunnah. Katanya kalau daging kurban wajib tidak boleh dimakan oleh pekurban. Bagaimana, Ustaz? Ya gini, kurban wajib diantaranya karena nazar.
Kurban wajib diantaranya karena yang meninggal berwasiat. Tolong kalau saya meninggal, saya sembelihkan kurban. Itu jadi kurban wajib. Yang mana memang dagingnya tidak dimakan oleh pekurban, tapi langsung disedekahkan. Memang itu ada. Oh gitu. Jadi kurban nggak boleh, Ustaz? Ya, kalau memang, tapi bukan yang nazar ya, bukan yang nazar. Tadi yang apa namanya, yang wasiat. Dia meninggal, kemudian ahli warisnya menyembelihkan kurban, tidak dimakan oleh ahli waris, langsung disedekahkan. Itu kurban. Tapi kalau nazar boleh. Nazar boleh makan, Ustaz? Boleh, kalau nazar boleh. Alhamdulillah saya nazar, Ustaz. Kemudian Ustaz, jika iuran kurban dengan nilai uang kecil misalnya 50.000 ramai sekelas, oh tadi udah ya ini Ustaz ya. Apakah pernah ada sahabiah yang menyembelih sendiri kurbannya sahabiah menyembelih kurban ada? Oke. Hukumnya secara umum, apa hukum perempuan menyembelih? Jadi satu hari pernah penggembala perempuan menyembelih, ada dombanya sakit, kemudian disembelih dengan batu yang tajam, kemudian kata Rasulullah, silahkan makan. Berarti perempuan boleh menyembelih. Perempuan boleh menyembelih. Bagaimana dengan kurban? Boleh, perempuan boleh menyembelih. Namun Sayyidah Fatimah pernah kurban dan beliau tidak menyembelih sendiri. Rasulullah mengatakan, Fatimah, sini, hadiri penyembelihan hewan kurbanmu. Berarti sekali lagi boleh menyembelih, boleh menyembelih. Kalaupun tidak masalah, karena memang Sayyidah Fatimah pun ketika kurban dia tidak menyembelih sendiri. Jadi boleh menyembelih. Nah, kalau ibu-ibu nyembelih, nanti bapak-bapak nyembelih semua. Kenapa? Malu dia. Masa ibu-ibu nyembelih dia enggak gitu. Ya, perusahaan menggunakan dana CSR untuk kurban. Itu apa halanya buat siapa tuh? Begini. Ada ibadah. Kan ibadah itu individu. Jadi dalam fikih ada individu, ada namanya saksiyah itibariyah. Individu, saksiyah itibariyah itu lembaga. Nah, kalau masalah zakat, lembaga boleh. Nah, sekarang masalah kurban. Apakah ada kurban dari lembaga? Sebetulnya kurban tidak ada dari lembaga. Kalau mau, CSR dikasihkan ke para karyawan, karyawannya membelinya untuk kurban. Nah, itu jadi kurban. Tapi CSR perusahaan milik siapa? Nggak ada, berarti nggak kurban. Itu sedekah daging. Saya pernah di Bantarjati sana, ada sapi gede-gede. Dari mana? Dari partai pemenang pemilu. Siapa yang kurban kalau begitu? Ya nggak ada. Nah, kecuali dari partainya sudah disebutkan, ini kurban ABCD sampai 7, berarti kurban. Kalau enggak, itu sedekah daging. Disembelih kapanpun boleh itu. Tidak termasuk kurban. Yang gini, ada kasus lagi gini. Ada orang Nasrani atau Buddha ingin kurban. Terima. Tapi bukan kurban. Itu mau dimakan habisin panitia sendiri juga boleh. Bukan kurban. Nah. Ini ada pertanyaan lagi tentang berkurban dari hasil hutang. Tapi masih berhutang. Dari hasil berhutang atau masih punya hutang sama dengan sama. Begini, yang namanya hutang itu jatuh tempo atau tidak. Kalau tidak jatuh tempo masih boleh. Tapi kalau gara-gara kurban nggak bayar utang nggak boleh. Oh, gitu. Misalkan besok harusnya bayar utang, tapi nggak jadi karena utang itu wajib. Kurban tidak wajib. Kecuali yang punya nggak apa-apa lah dipakai kurban dulu ya silakan, izin aja sama yang orangnya. Nah, pada dasarnya utang wajib, tidak boleh dikalahkan dengan yang sunnah. Itu pada dasarnya. Akan tapi kalau diizinkan atau tidak belum jatuh tempo ya. Misalkan gini, punya utang berapa? 200 juta. Kenapa? Kredit rumah kan setiap bulannya cuma 500.000. Gitu ya. Insya Allah. Ini pertanyaan sama yang tapi nggak apa-apa diulang-ulang. Korban anak atas nama orang tua yang meninggal. Gimana? Nah. Ya. Korban anak atas nama orang tua yang meninggal. Bagaimana hukumnya? Gini. Kalau anak tersebut tidak kurban, jangan. Anaknya kurban, di-sharing pahala ke ibu yang sudah meninggal atau bapak. Kalau dianya sudah kurban, boleh. Kenapa? Ibadah maliyah itu boleh untuk siapa saja. Terutama
dibolehkan Ahmad bin Hambal, dibolehkan Ibnu Taimiyah, dan dibolehkan oleh Ibnu Qayyim. Kenapa saya mengatakan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim? Karena yang mengatakan tidak boleh muridnya Ibnu Taimiyah, gurunya aja bilang boleh. Jadi misalkan kambing khusus buat almarhum, kambing atas nama almarhum fulan, nanti dulu si pekurbannya udah kurban belum? Kalau belum jangan, mending dia sharing pahala ke orang tua. Sekali lagi ibu-ibu yang bapak-bapak yang kurban, tolong diniatkan ya Allah kurban saya untuk saya, untuk istri saya, untuk anak saya, dan untuk ibu saya yang sudah meninggal, untuk bapak saya sudah meninggal, silahkan. Supaya orang tua kita kebagian pahala dari kurban. Nah, jazakumullah khair. Saya kira ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang saya hormati, mudah-mudahan tadi ada beberapa hal dalam fikihnya tidak sekedar Quran Sunnah. Kita sepakat Quran Sunnah, tapi dalam cara berpikir fikih tidak kaku seperti itu. Apalagi insya Allah nanti saya jelaskan makna tersurat tersirat. Itu menjadi kalau tersurat saja kaku sekali. Apa itu tersurat? Rasulullah melakukan enggak? Itu tersurat. Apa tersirat? Memang tidak melakukan, tapi berdasarkan hadis ini kesimpulannya boleh. Kayak tadi, bagaimana membaca doa sebelum kurban, sebelum disembelih. Pasangan Rasul tidak melakukan. Tapi dari hadis lain, secara tersirat, jadi boleh. Jadi hal-hal yang dibolehkan secara tersirat tidak bid'ah. Tersurat dan tersirat. Insya Allah. Barakallahu. Terima kasih kepada para partisipan yang hadir pada hari ini. Saya lebih dari 92, Masya Allah. Sekali lagi mudah-mudahan hari ini kita minta taubat kepada Allah. Tolong dosanya yang... Jadi taubat ini masalahnya apa? Mengakui dosa nggak? Kalau nggak mengakui dosa nggak taubat-taubat gitu. Kemudian boleh kita minta maaf kepada sesama manusia karena dosa sesama manusia tidak akan hilang kalau seandainya kita hari ini bertaubat. Tidak hilang. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kemudian kepada Ustaz ini atas kajian pada hari ini tentang fikih kurban ya, yang panjang dan lebar ya. Ini cukup lama kajian dan lain jawabnya Ustaz, mudah-mudahan tuntas ya. Tapi tetap aja ada hal-hal yang belum terjawab pertanyaan. Ya. Mohon maaf kepada para penanya yang pertanyaannya mungkin belum terjawab ya. Mudah-mudahan ada kesempatan lain atau nanti bisa diberikan kepada saya atau di grup atau kepada Ustaz juga boleh gitu ya. Baiklah, mungkin sesi terakhir menjelang Idul Adha. Sebelum kita tutup, Ustaz barangkali bisa memberi doa mumpung banyak sertanya Ustaz untuk kebaikan kita bersama Ustaz singkat. Nah, Bapak dan Ibu yang tadi, pertama marilah kita berdoa bukan untuk pribadi, sekedar pribadi saja. Marilah kita berdoa untuk umat ini, untuk agama ini. Mudah-mudahan Allah kuat tegakkan agama ini di bumi Indonesia. Karena kita bermasalah ketika kita dipaksa untuk jadi tidak beriman, ketika kita dipaksa untuk tidak taat kepada Allah. Dan itu bermasalah. Dan saya sangat menyayangkan kepada mereka yang masih menganggap sebagai bahwa politik adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang tabu. Dalam kondisi seperti sekarang, politik adalah kewajiban per individu. Kenapa? Kalau kita tidak berpolitik, kita akan digilas oleh politik itu sendiri. Dan ini terbukti sekarang. Mari kita doakan, mudah-mudahan kita yang beriman, tetap Allah jaga di mana tengah isu PKI dan yang lainnya, kita tetap di tengah isu musibah dan itunya, kita tetap beriman kepada Allah, kita tidak kehilangan Allah. Hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita minta maaf kepada Allah. Jangan-jangan gara-gara dosa kita di masa lalu, kita seperti ini dalam keadaan seperti sekarang. Mudah-mudahan kita doakan kita tegak di bumi Indonesia, kita doakan kita tetap sabar, tetap beriman, dan ikut berjuang menegakkan agama Allah. Adalah percuma agama ini tegak di bumi Indonesia kalau kita tidak ikut serta dalam menegakkannya. Jadi yang Allah nilai adalah keikutsertaannya, bukan masalah tegak atau tidak tegaknya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa azima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin.
لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا فيها لنا صلاح إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ودينا اللهم اغفر لنا اللهم ذنوبنا يا اللهم اغفر لنا ذنوبنا والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحمن يا رحيم اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ثبت اقدامنا اللهم ثبت اقدامنا اللهم افرج علينا صبرا اللهم افرج علينا صبرا اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين ربنا Ustaz Miftah. Ya, kalau satu kali ini terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah bergabung pada hari ini. Semoga ini menjadi hari yang terbaik ya. Talabul ilmi di hari Arafah Ustaz ya. Mudah-mudahan pahalanya berlipat ganda ya. Amin. Hari spesial hari Arafah kita talabul ilmi. Jadi terima kasih marilah kita tutup sama-sama dengan baca doa kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gunara yang telah mengundang saya untuk ikut di sini. Amin. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih juga nih Pak Sarudin bisa ikut. Mohon doanya hari ini jangan lupa untuk kita, keluarga, dan untuk agama kita. Amin. Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Doa makul sekarang Ustaz ya. 6. Insyaallah. Insyaallah. Jazakallah khair kasir Ustaz Taufik. Jazakallah khairan kasir. Semoga sehat selalu Ustaz, dijaga Allah. Amin. Sehat selalu Ustaz buat Ustaz. Jazakallah buat semuanya, Pak Ustaz Taufik, Pak Ustaz Miftah. Terima kasih. Amin dari Sodik Al-Sodik ya Ustaz saya. In left. Pamit, terima kasih. Sodik, assalamualaikum. Harus tahu ya. Video ya Sodik. Jazakumullah panitia. Izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya juga izin wabarakatuh. pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi ada raise hand belum sempat disapa Bu Ibu itu. Sodik, apa kabar? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz sama. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Ya, enggak, silakan yang mau les. Hari, silakan untuk Ustaz. apa namanya? Izin live dulu. Assalamualaikum saudara-saudara semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah semuanya. Ustaz Miftah, recordingnya di Ustadz ya? Iya, ada di saya. Oke, baik. Di komputer kan? Iya, di komputer. Iya.